Ibu-ibu, kita lanjut materi kita ya Bu ya. Mungkin masih ingat Bu, kemarin kita masih di modul 2 ya Bu ya. Kemarin kita sudah bahas modul 2 langkah 3 poin 1 sampai 6 ya Bu ya. Iya, poin 1 sampai 6. Sekarang kita lanjut modul 2 poin 7 sampai 9 ya Bu ya. Bawa buku pintarnya Bu. Bawa semua ya Bu ya. Iya, ya, silahkan dibuka buku pintarnya halaman 23 Ibu-ibu. Iya, halaman 23 ya. Silahkan dicari halaman 23, buku pintarnya dibuka ya Bu ya. Sudah Bu? Ya, kita lanjut ya Bu ya. Kita materinya mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan dalam usaha ya Bu ya. Iya, sambil dibaca ya Bu buku pintarnya. Apa materi kita Bu? Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha ya Bu ya. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan dan menilai kelayakan usaha Ibu-ibu. Coba lihat semua di flip chart saya Bu ya. Di sini ada dua Bu yang harus kita perhatikan Bu ya. Yang pertama hal yang mendukung usaha kita. Yang kedua adalah hal yang menghambat usaha kita. Jadi ada dua hal ya Bu ya yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan dan menilai kelayakan usaha ya Bu ya. Yang pertama di sini adalah sesuatu yang mendukung usaha kita. Jadi ibu-ibu harus perhatikan, harus pahami apa yang menjadi sesuatu yang mendukung di dalam usaha kita. Ibu-ibu di sini saya mau tanya dulu nih. Ada yang sudah punya usaha nggak Bu? Usaha sendiri? Belum ya? Belum ada? Oke, nanti mudah-mudahan setelah selesai kita bahas materi ini, ibu-ibu semua sudah siap untuk mempunyai usaha sendiri ya Bu ya. Di sini kita kembali ke mendukung usaha tadi ya Bu ya. Mendukung usaha, di situ ada kekuatan dan peluang usaha. Itu yang akan menjadi sesuatu yang mendukung usaha kita. Yang pertama ada kekuatan dan ada peluang. Kita bahas dulu yang kekuatan Bu. Mungkin di poin kemarin yang sudah kita bahas, poin sebelumnya kita bahas tentang usaha ikan ya Bu ya, Ibu Lili ya, usaha ikan. Di sini coba kita biar nggak bosan kita ganti ke usaha lain ya Bu ya, misalkan ayam crispy ya Bu ya. Jadi di sini bisa dibayangkan gambarnya adalah gambar ayam crispy. Ayam crispy. Seperti di sini ya Bu ya, tadi kita kembali lagi ke kekuatan ya Bu ya yang mendukung usaha kita. Apa sih itu kekuatan yang bisa menjadi dukungan di dalam usaha kita? Yaitu keterampilan ibu-ibu. Itu yang menjadi kekuatan di dalam usaha ibu-ibu semua yang akan ibu jalankan nantinya. Misalkan tadi kita mau usaha ayam apa Bu? Crispy. Ayam crispy. Ya, kita kan mau berusaha ayam crispy. Jadi ibu-ibu mempunyai kekuatan membuat ayam crispy. Ibu-ibu mempunyai keterampilan membuat ayam crispy yang lebih enak, lebih lezat dari ayam crispy buatan ibu-ibu yang lain. Itu sudah menjadi suatu kekuatan di dalam usaha yang akan ibu-ibu semua jalankan ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Kekuatan di dalam usaha yaitu adalah keterampilan. Kemudian yang kedua Bu, itu ada peluang. Ya, ibu-ibu harus pintar melihat peluang dalam usaha tersebut. Di sini tadi kita ayam crispy ya Bu ya. Peluangnya bagaimana Ibu bisa melihat ayam crispy ini bisa menjadi peluang atau bisa menjadi sesuatu yang mendukung dalam usaha kita. Misalkan ibu-ibu melihat peluangnya bahwa ayam crispy ini lebih banyak disukai anak-anak ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu biasanya lebih suka
membeli ayam yang sudah diolah atau yang sudah matang daripada ayam yang masih segar atau masih mentah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu semua harus bisa melihat peluang di dalam usaha ya Bu ya. Itu yang untuk mendukung usaha Bu. Kemudian selain mendukung usaha, di dalam usaha juga ada hambatannya Bu. Ya, hambatannya yaitu apa sih kelemahan usaha ibu-ibu itu? Usaha ayam crispy tadi yang menjadi kelemahannya apa? Jadi ibu-ibu harus paham kelemahan dalam usaha ayam crispy kita itu apa. Misalkan kita tidak ada variasi menu, hanya ayam crispy saja. Coba kita tambahkan cara mengatasi kelemahannya, yaitu kita menambahkan variasi menunya Bu. Mungkin bisa ditambah dengan ayam geprek, kemudian sosis crispy, dan itu akan mengangkat kelemahan yang ada di dalam usaha kita ya Bu ya. Kita lanjut dulu ya Bu ya, nanti kalau ada pertanyaan kita ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Kemudian hambatan yang lain yaitu adalah ancaman. Ancaman itu apa Bu? Misalkan kita tadi usahanya ayam crispy ya Bu ya. Misalkan ayam crispy-nya harga ayam naik. Ya, harga ayam naik. Kemudian ada persediaan ayamnya terbatas. Itu merupakan suatu ancaman di dalam usaha yang kita jalankan, usaha ayam crispy tadi ya Bu ya. Itu yang menjadi hambatannya Bu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami Bu. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama tadi apa Bu? Mendukung hal yang mendukung usaha. Kemudian ada yang menghambat usaha. Biar nanti kita lebih paham ya Bu, kita nanti akan membuat kelompok. Ibu-ibu akan saya bagi kelompok ya Bu ya. Dalam satu kelompok 4 orang Bu. 4 orang nanti kita akan membahas atau berdiskusi ya Bu ya. Nanti kita akan bahas diskusi. Di sini ada berapa peserta ya? Ada berapa ya Bu ya? Nanti saya lihat absennya ya. Kita ada berapa nih? Ada 12 ya Bu ya. Jadi nanti dibagi 4 orang dalam satu kelompok. Jadi 3 kelompok ya Bu ya. Iya, kita ada 3 kelompok. Silakan Bu, bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Sudah Bu? Oke, sudah ya Bu ya. Dalam setiap kelompok, silahkan untuk diskusikan bagaimana cara mengatasi ancaman tadi Bu. Kita punya ancaman tadi apa? Harga ayamnya mahal ya Bu ya. Silahkan didiskusikan bagaimana cara mengatasi harga ayam mahal, sedangkan kita usahanya adalah ayam crispy. Jadi gimana nih kita mengatasi harga ayam yang sedang mahal ini Bu di dalam usaha kita? Silahkan didiskusikan ya Bu ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi ya Bu. Oke, sudah selesai ya Bu ya. Saya mau bertanya ke kelompok Ibu Sari nih. Ibu Sari, kelompok Ibu Sari, kelompok pertama ya. Sudah selesai berdiskusi kan Bu ya tadi? Oke, sekarang dari kelompok Ibu Sari, bagaimana nih cara mengatasi harga ayam mahal Bu? Tidak dagang dulu Bu. Tidak dagang dulu. Yang lain? Coba dari kelompok yang kedua. Tutup dulu Bu sementara. Tutup dulu, oke bisa. Jadi
cara kita mengatasi pada saat ayam mahal itu bisa dengan tutup untuk sementara. Tetapi uangnya tetap harus disimpan ya Bu ya, untuk kita kembali membuka usaha. Yang kedua, bisa dengan memperkecil potongan ayamnya Bu. Jadi memperkecil potongan ayam. Jadi kita tetap berdagang dengan potongan ayam yang lebih kecil, atau kita mengurangi jumlahnya Bu. Biasanya kita satu hari menghabiskan 10 potong ayam. Kita kurangin jumlahnya, hanya 5 atau 4 potong ayam saja. Itu salah satu cara kita untuk mengatasi ancaman di dalam usaha kita ya ibu-ibu ya. Ya, saya rasa materi kita cukup untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk membawa buku pintarnya ibu-ibu ya. Ya, saya rasa cukup ya Bu.